Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini dan pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang, cara mengecek plagiarisme di dalam sebuah makalah ilmiah menggunakan sebuah tools gratis dan online ya, bisa dicari di Google ya, namanya Small SEO Tools. Ini sering saya gunakan untuk mengecek, seberapa besar, plagiarisme di dalam, sebuah makalah ilmiah. Nah, pengecekan plagiarisme ini sangat penting ya, sangat penting, baik sebagai autor atau penulis dari makalah ilmiah maupun sebagai reviewer atau orang yang menilai sebuah makalah ilmiah ya. Misalnya kalau kita menjadi reviewer di sebuah, jurnal atau di sebuah konferensi ya, kita bertugas sebagai reviewer di situ, maka kita harus mengecek, plagiarisme dari makalah yang kita, review, yang kita, nilai ya. Nah tentu, eee, harus menggunakan tools ya, kita nggak bisa menilainya hanya dengan melihat ya secara manual, ya kita menggunakan tools. Ada banyak, tools, tentunya tools-tools yang berbayar ya, yang bagus ya misalnya Authenticate ya, ya ada Authenticate, Turnitin, ya ini yang berbayar nih Turnitin, terus, tentunya ada lagi yang lain ya yang dikembangkan oleh universitas-universitas ya. Dan juga ada, yang gratis ya, yang gratis, dan online ya seperti ini nih. Ya, saya tidak mencari lagi yang lain karena ini sudah menurut saya selama ini saya gunakan ini sudah cukup ya Small SEO Tools ini ya. Kalau ini kan harus, berlangganan ya, berbayar. Biasanya kalau di perguruan tinggi menyediakan ya, mereka menyediakan sehingga, para mahasiswa tinggal, menyampaikan ke mungkin, yang unit yang menyediakan layanan ini, ya. Nah, tetapi kalau kita tidak punya yang seperti ini, yang berbayar ya, tidak disediakan dan kita tidak mampu untuk, membeli, untuk berlangganan, maka kita bisa menggunakan, yang tersedia aja gitu, walaupun dengan keterbatasan keterbatasan yang ada ya. Jadi small SEO tools ini, keuntungannya tentunya karena gratis ya, tidak berbayar, tapi memang harus hati-hati, takutnya makalah-makalah yang berisi data yang sensitif ketika dicoba, dicek menggunakan ini ya, khawatirnya itu malah kerekam ya, jadi memang harus hati-hati juga sih. Oke, jadi keuntungannya dia, gratis ya, bisa dipakai secara online, namun kekurangannya adalah, keterbatasan ya, jadi kita tidak bisa mengecek, langsung sekaligus satu file ya, kalau filenya misalnya berapa lembar gitu, nggak bisa, dia ada keterbatasan maksimal, kalau tidak salah ya, maksimal 1.000 kata sekali pengecekan. Jadi kalau di dalam makalah ilmiah itu ada 3.000 kata, berarti paling tidak kita mengeceknya, 3 kali ya, 1.000 1.000 1.000. Lalu ketika keluar persentasenya berarti kita harus menghitung sendiri total persentasenya berapa ya, similaritas atau plagiarisme dari, makalah tersebut ya. Jadi yang perlu diketahui di sini, bahwa ketika kita mengecek plagiarisme suatu makalah ilmiah, itu bukan berarti kita akan menghakimi, penulis, bukan ya. Apalagi kalau kita sebagai, reviewer, misalnya kita sebagai dosen yang mereview makalah mahasiswa kita, kita bukan, menghakimi bahwa, "Oh dia plagiarisme nih," karena bisa jadi ada ketidaktahuan. Jadi
pengecekan plagiarisme ini justru tujuannya adalah untuk untuk memperbaiki, ya. Jadi ketika kita tahu bahwa, oh ini ada plagiarisme nih, nah kita perbaiki. Kita perbaiki supaya plagiarisme turun, ya, plagiarismenya turun, ya, persentasenya turun. Karena susah juga untuk menghindari 100% tidak ada plagiarisme di dalam makalah ilmiah. Karena paling tidak, misalnya referensi, ketika kita menggunakan referensi yang bagus dan penulisannya sesuai kaidah, maka paper-paper yang lain yang menggunakan referensi yang sama tentunya akan mirip karena penulisannya akan sama. Dan ketika dia mirip, artinya similar, maka berarti ada similaritas. Ya, jadi ada similaritas yang tidak bisa dihindari. Makanya ada batasan tertentu kapan sebuah makalah ilmiah itu dianggap sebagai benar-benar plagiarisme yang nggak bisa diterima, yaitu ketika melewati batas ambang yang ditentukan gitu ya, ambang batas yang ditentukan. Misalnya kalau untuk konferensi ya biasanya dinyatakan di dalam konferensi itu maksimal ya, misalnya di dalam konferensi ya dinyatakan maksimal similaritasnya misalnya 25%. Nah, maka ketika paper kita, kalau kita sebagai author nih, sebagai author mengecek plagiarisme dari makalah kita, kalau lebih dari 25%, berarti jangan pernah coba untuk dikirim ke konferensi ini, karena pasti akan ditolak, ya kan? Berarti kita harus mengusahakan bagaimana caranya mengubah kalimatnya, mengganti kalimatnya, memparafrase kalimatnya sehingga similaritasnya turun. Ya, itu manfaat dari kita mengecek plagiarisme ya. Apalagi kalau kita sebagai dosen mengecek paper mahasiswa kita, itu tujuannya untuk justru untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk, yang lebih lanjut ya. Apabila kita tidak mengecek plagiarismenya, kemudian terlanjur sudah dikirim ya, dikirim ke konferensi atau jurnal, lalu di sana kemudian dicek bahwa oh plagiarismenya tinggi, maka bisa jadi nanti di blacklist ya, bisa jadi di blacklist. Nah itu kan lebih buruk gitu ya, makanya ada baiknya pengecekan plagiarisme ini dilakukan sendiri lebih awal untuk mencegah hal tersebut ya. Kalau untuk bagi reviewer yang menilai, tentunya itu menjadi tools untuk menilai apakah sebuah paper atau makalah ilmiah itu layak atau tidak untuk untuk melewati proses-proses selanjutnya gitu ya. Nah, jadi itu pentingnya bagaimana mengecek plagiarisme. Nah, untuk menggunakan small cell tools ini saya perlihatkan dulu langkah-langkahnya sebelum kita menuju websitenya ya. Jadi yang pertama, siapkan dulu makalah ilmiah yang mau dicek ya, yang mau dicek plagiarismenya. Siapkan dulu ya. Jadi sebelum Anda melanjutkan menonton video ini, kalau Anda mau mengikuti, Anda baiknya siapkan dulu makalahnya ya, makalah ilmiah. Apa saja kalau untuk latihan ya, apa saja makalah ilmiahnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh. Terus kita masuk nanti ke websitenya ya, Small Cell Tools. Terus kita copy paste tulisan di makalah ini, kita copy, kemudian kita paste ke sini, Small Cell Tools. Kemudian kita tekan tombol cek plagiarism, kemudian kita tunggu hasilnya karena akan ada proses ya, dia akan mengecek, nanti hasilnya akan keluar ya. Jadi kira-kira seperti itu langkah-langkahnya ya. Saya ulangi lagi, siapkan makalah ilmiah, masuk ke websitenya, terus copy tulisan dari makalah ilmiah dan paste di aplikasi Small Cell Tools ya. Kemudian tekan tombol cek plagiarism, kemudian kita tunggu prosesnya sampai hasilnya keluar ya berupa persentase similaritas. Baik, di sini saya sudah menyiapkan sebuah makalah ilmiah nih ya, sebuah makalah ilmiah, ini makalah saya sendiri dan sudah
sudah dipresentasikan ya di sebuah konferensi dan sedang menunggu terbit. Tapi saya akan coba ini, mudah-mudahan sih belum terbit ya. Kalau terbit nanti mungkin similarismenya 100 karena sudah ada terbit gitu ya. Tapi kita lihat nanti. Pokoknya kita coba prosesnya ya. Oke. Ini makalah yang sudah saya siapkan. Kemudian kita masuk ke Google, kita cari small SEO tools ya. Nah, ini dia. Ini ada iklannya ya. Free plagiarism checker. Nah, ini ke sini aja nih. Ini nih, yang ini nih. Kita ke sini. Oke, kita klik aja di sini. Nah, tidak ketemu. Coba kita balik lagi. Ke sini aja, plagiarism checker. Nah, kita ke sini aja. Jadi, nanti tulisannya itu, iklannya banyak sekali. Iklannya banyak. Intinya, kita masukkan ke sini nih, ya. Kita copy, kita masukkan ke sini. Lalu di bawah di sini ada tombol ini, periksa plagiarisme. Ya sudah berbahasa Indonesia ya, dulu masih bahasa Inggris. Baik, kita coba copy ya dari ini tadi. Misalnya ini abstrak dulu ya. Pokoknya sampai 1000 kata. Coba kita cek sampai 1000 kata karena dia maksimal 1000 kata. Ini baru 600 ya. Sampai di sini 940. Mungkin sampai di sini nih. Lebih 1000 ya. Sampai sini. Nah, sampai sini aja ya. 997 ya kurang 3. Ya, anggaplah 1000. Ya, kita copy. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Ctrl V ya atau paste. Ctrl V. Lalu kita tombol ini nih. Klik tombol ini. Oke, kita tunggu. Ada verification failed. Apa maksudnya nih? Untuk menggunakan harap salin dan tempel di kotak, lalu klik tombol biru besar, lalu sudah kan tadi ya. Kenapa dibilang gagal? Batas 1000 kata ya. Ya, dia bilang 1000 kata. Coba kita ulang lagi. Kita coba lagi. Ini nih. Ini ada di ini dulu nih. I'm not robot ya. Jadi jangan sampai ini yang melakukan robot. Makanya kita harus verifikasi di sini. Makanya tadi gagal. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Ini sedang proses nih. Nah, di sini akan kelihatan nih unik, plagiat ya. Kita lihat di situ 18% unik. Oke. Kita tunggu sampai selesai. 44% unik ya, belum ada similaritasnya. 53%, 62%. Ya, naik terus 71% sudah. 80%. Oke. 89%, 98%. Nah, jadi tulisan saya tadi itu 1000 kata pertama ternyata 100% unik. Artinya tidak ada kesamaan sama sekali dengan tulisan-tulisan yang menjadi basis data dari aplikasi ini ya. Karena dia akan membandingkan tulisan-tulisan yang ada di basis data dia kan. Nah, ternyata 100% unik ya. Ini bisa kita download.
Bisa kita download hasilnya. Bisa kita download, ada di bawah nih kirim. Ya ini kirim di mana ya? Bagikan laporan. Ya ini nih, bagikan laporan, kita klik di sini. Nanti dia akan akan di-download ya. Hasilnya ini akan di-download. Jadi bisa kita simpan sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pengecekan plagiarisme terhadap makalah yang kita kirim ya. Oke, nah karena baru 1000 kata, sementara ini ada banyak, ya kita terus melakukan ya. Misalnya untuk 1000 kata selanjutnya ya. Nah coba kalau saya nggak mau melakukan semuanya ya. Saya langsung ke satu kali lagi, tapi saya mau ngambil yang terakhir yang ada referensi. Kita akan melihat bahwa nanti itu akan ada similaritas di referensi. Karena namanya referensi ya, kita nggak bisa menghindari gitu ya, pasti kita menggunakan referensi. Kalau orang lain menggunakan referensi yang sama, ya pasti sama lah ya, pasti similar ya. Maka ini kebanyakan ya 1800. Oke, saya coba dari conclusion aja. Conclusion. Oh, 1500. Kebanyakan. Oke. Jangan-jangan referensinya ini 1000. Ya, coba kita lihat. Karena saya menggunakan referensi cukup banyak. Oh, ada 1200. Ternyata referensinya banyak. Oke, referensinya pokoknya saya ambil 1000 kata aja ya. Saya ambil 1000 kata. Kita coba sampai di mana 1000 katanya. Mungkin sampai di sini. 1088 masih jauh. Coba di sini. Nah, ini 1000 ya. 999 kurang 1 kata. Oke, saya copy. Lalu balik ke sini tadi. Kita mulai pemeriksaan baru ya. Ini pencarian baru. Mulai pencarian baru. Oke. Kita copy paste lagi di sini. Nah, oke, terus kita ini lagi cek lagi nih. I'm not a robot. Saya bukan robot. Pilih motorcycle. Mana lagi? Udah habis. Verify. Oke, baru kita bisa pakai periksa plagiarisme. Kita tunggu prosesnya. Kita tunggu di sini. Nah, udah mulai tuh. Kelihatan ya. Plagiat, ya ada yang unik. Plagiat nih 10% ya. Oke, jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir kalau ada plagiarisme ya. Lihat dulu plagiarismenya apa. Kalau dia referensi, maka dia bisa dimaklumi ya. Karena nggak mungkin kita mengubah-ubah gitu susunannya supaya berbeda dengan karya orang lain yang menggunakan referensi yang sama ya. Kalau sama-sama menggunakan referensi ini ya pasti susunannya seperti ini, tergantung format yang dipakai ya. Kalau kita menggunakan format IEEE, lalu paper yang lain juga format IEEE, pasti sama lah susunannya ya. Pasti akan sama susunannya. Dan inilah hasilnya, kita lihat plagiarismenya 33% ya. Tapi ini di bagian referensi aja. Oke. Dan tadi karena referensinya banyak, belum semua masuk. Kalau dimasukkan lagi semuanya itu akan lebih dari 33% gitu ya. Dan jangan khawatir ya nggak apa-apa ya, itu bisa dimaklumi nantinya. Makanya ada batas ya, ada batas similaritas yang bisa ditolerir. Oke. Jadi sudah seperti itu. Nah, sekarang karena kita menggunakan per tahap ya nggak sekaligus satu file dicek plagiarismenya. Terus bagaimana menghitung totalnya? Total plagiarismenya gitu ya. Total plagiarismenya kalau kita misalnya melakukan 4 kali. Gimana menghitungnya ya? Yang pertama tadi 0%. Yang kedua mungkin juga 0%. Yang ketiga misalnya 10%. Yang keempat 33%. Gimana caranya? Ya biasa itu perhitungan matematika biasa ya. Di sini saya kasih contohnya nih misalnya di yang pertama tadi, oke.
Misalnya di sini, yang pertama tadi ya misal nih, yang pertama tadi itu 7% dari 1000. 7% dari 1000 itu berarti kan 70 kata ya. 70 kata. Duh, kenapa nih error nih Excel-nya. Oke, gitu aja. Terus yang kedua kita lakukan lagi ternyata 7% lagi. Ya, 7% dari 1000 kan 70 kata. Terus yang ketiga ternyata tidak ada plagiarisme, ya tidak ada plagiat, 0%. Berarti ya 0, nggak ada. Terus yang terakhir, yang keempat misalnya tadi 10%, ya. Tapi jumlahnya cuma 500 kata yang terakhir, ya, bukan 1000 karena kan belum tentu kelipatan 1000 kan isi dari sebuah makalah kan. Bisa jadi 3.500 gitu ya. Di contoh ini misalnya 3.500 kata. Pada pengecekan yang terakhir hanya 500 kata yang dicek dan persentasenya 10%. Berarti kan 10% dari 500 50. Ya kita jumlahkan aja. 70 tambah 70 tambah 50 itu 190 kata dari 3.500 kata. Itu berapa persen? 5% ya. Ternyata hanya 5%. Seperti itu cara kita menghitung secara manual ya. Kita menghitung secara manual persentasenya karena namanya aplikasinya gratis ya. Kalau mau langsung yang keluar digabungkan semua ya kita pakai yang yang berbayar lah ya, seperti itu. Nah, terus di sini ketika kita menemukan yang seperti ini yang sama ya, kalau referensi tidak usah dicek ya, nggak usah dicek kalau dia referensi karena memang pasti sama lah dengan paper orang yang menggunakan referensi yang sama. Tapi kalau dia bukan referensi maka kita bisa klik di sini ya, yang tanda panah merah ini supaya kita bisa lihat yang sama itu yang mana sih gitu ya. Misalnya di sini ini nih yang sama nih ya. Nah, karena kebetulan ini referensi ya pasti sama lah ya referensi. Tapi kalau misalnya bukan referensi, maka nanti ketika kita tahu tulisan orang yang yang mirip sama itu ya tulisannya, maka kita parafrase ya. Kita ubah aja kalimat-kalimat kita ya. Kita ubah ya sedikit mungkin mengubah susunannya ya. Diubah susunannya lalu atau mungkin di ini lagi misalnya kita ganti referensi yang lain gitu ya. Tapi kalau tetap mau menggunakan referensi itu, maksudnya tetap mau menggunakan kalimat yang dirujuk itu, maka mau nggak mau kita harus benar-benar mengubah kalimatnya, tapi tidak mengubah maknanya gitu ya. Istilahnya parafrase. Kita parafrase, kita ubah kalimatnya tanpa mengubah makna dari kalimatnya ya, entah susunannya diubah yang tadinya misalnya kalimat aktif mungkin diubah menjadi kalimat pasif gitu ya. Seperti itu caranya supaya menghindari plagiarisme itu. Kalau sudah kita ubah ya yang merah-merah itu ya. Yang merah-merah ini sudah kita ubah semua kalimatnya, maka kita coba lagi lakukan pengecekan lagi ya, lakukan pengecekan lagi sampai kita yakin bahwa batas similarismenya sudah oke, sudah memenuhi persyaratan ya, baru kita yakin untuk mengirimkannya gitu ke jurnal atau konferensi ya. Atau bahkan kalau perlu sampai 0% gitu ya, benar-benar tapi nggak mungkin ya kalau 0% karena yang namanya referensi itu pasti sama lah dengan paper orang lain yang menggunakan referensi yang sama ya, pasti sama penulisannya, pasti similar ya. Jadi nggak mungkin 0% ininya similaritasnya ya. Pasti ada ya, yang jelas harus di bawah ambang batas ya yang bisa ditolerir. Oke, seperti itu cara pengecekan plagiarisme di dalam sebuah makalah ilmiah menggunakan tools yang gratis ya, yang bisa kita pakai, nggak perlu bayar ya. Yang penting memang harus ada koneksi internet karena ini basisnya web ya. Aplikasinya berbasis web, jadi hanya bisa diakses kalau ada akses internet.
Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.